Jadi hari ini teman-teman, uh, saya pengen banget mengajak teman-teman untuk membuat roadmap to your future life gitu. Jadi bukan cuma tentang gimana sih sukses UTBK, gimana sih buat masuk ke kampus impian, tapi mempersiapkan teman-teman setelah lulus kuliah mau jadi apa juga. Mungkin sekarang buat teman-teman yang masih SMA, kerasanya wah jauh banget kak, masih mau masuk kampus mana aja masih bingung. Nah, tapi justru ini kayak one step ahead buat teman-teman supaya bisa mencapai kesuksesan gitu. Ini juga sebenarnya rahasia kenapa saya bisa selesai kuliah dalam waktu 3 tahun aja gitu teman-teman. Nah, untuk yang pertama, saya mungkin memperkenalkan diri dulu. Tadi sudah dikenalkan, nama saya Farah Nadifa Zarin. Kemudian saya dari Universitas Gadjah Mada, mengambil jurusannya psikologi. Nah, di sini teman-teman yang mau masuk UGM ada berapa orang sih? Mungkin bisa kasih reaction dulu, mungkin tepuk tangan, atau raise hand gitu. Bayani, ada banyak ya yang mau masuk UGM. Wah, ada banyak banget nih yang langsung menunjukkan reactionnya. Nah, sekarang saya mau flashback dulu nih, sebelum saya ada di psikologi UGM. Saya waktu itu sama kayak teman-teman, saya merupakan anak SMA. Waktu itu saya lulus tahun 2015. Saya lulus dari salah satu SMA di Indonesia, namanya Taruna Nusantara di daerah Magelang. Nah, saat itu saya lulus, saya bingung nih mau masuk jurusan apa. Saya waktu itu pengennya jadi dokter. Saya nggak ada pemikiran yang lainnya, saya nggak ada gambaran mau jadi apa sih selain jadi dokter gitu. Dan saya cuma coba jadi dokter aja. Tapi ternyata teman-teman, buat masuk ke dokteran itu nggak gampang. Ada banyak lika-likunya. Saya sampai gagal itu sampai 10 kali ada teman-teman. Saya coba di macam-macam, SBM, SNM, UMPTN, IUP. Pokoknya saya coba semua yang jurusannya kedokteran. Saya bahkan sampai keluar kota juga. Tapi saya nggak cari jurusan yang lain gitu. Emang orang tua saya menyarankan buat masuk jurusan yang lain, tapi saya kayak kekeh gitu teman-teman. Saya pengen jadi dokter, ya udah saya coba kedokteran. Nah, ternyata di sini saya dikasih satu kesempatan istimewa nih kalau bisa disebut gitu. Ternyata saya gagal nih teman-teman, sampai akhirnya saya harus pilihan terakhir saya waktu itu saya coba di salah satu universitas swasta yang ada di Jogja, karena saya domisilinya di Jogja. Waktu itu saya pilihnya 2 jurusan, saya pilih kedokteran dan saya pilih psikologi nih. Nah, ternyata saya lulusnya psikologi dan mau nggak mau saya akhirnya coba dulu lah masuk di situ. Nah, akhirnya saya tahun 2015 setelah lulus itu saya di UII dulu teman-teman. Saya kuliah kurang lebih 2 semester, 1 tahun saya belajar di situ. Nah, gimana sih caranya saya bisa bertahan? Itu bukan kampus impian saya, itu bukan jurusan impian saya, tapi saya mencoba di situ untuk belajar. Nah, justru dari kegagalan itu saya belajar banyak teman-teman. Salah satunya saya bisa pakai hijab sekarang, terus juga saya belajar untuk lebih menerima, lebih bersyukur, lebih sabar. Dan ternyata teman-teman, kalau misalnya quote banyak yang bilang nih, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Ternyata itu benar-benar saya rasain sendiri teman-teman. Sampai akhirnya 1 tahun kemudian saya coba lagi teman-teman. Itu saya sebenarnya saya modal nekat. Saya penasaran aja. Saya pengen menantang diri saya gitu. Memang di UII itu saya udah nyaman lah kalau ibaratnya dibilang. Tapi saya masih penasaran sama diri saya. Saya pengen challenge diri saya untuk menjadi yang terbaik gitu. Akhirnya saya coba tahun depannya. Saya coba masuk di UGM. Waktu itu saya benar-benar modal nekat teman-teman. Tapi satu hal yang saya pelajarin dari kuliah sebelumnya, dari psikologi itu, bahwa kalau di sini saya yakin teman-teman pasti udah persiapan buat UTBK itu pasti udah disiapin lah, udah tryout, ikut bimbel, udah macam-macam. Tapi sebenarnya teman-teman ada satu hal yang teman-teman biasanya lupain, yaitu mental gitu. Karena saya kan backgroundnya psikologi nih teman-teman. Jadi saya belajar ternyata kalau kita mau mencapai kesuksesan, kita harus belajar menguatkan mental kita teman-teman. Kita di situ, jadi pengalaman saya untuk tes di UGM itu saya mencoba untuk percaya diri, saya harus confidence sih teman-teman. Walaupun saya waktu itu backgroundnya kan dari SMA TN itu yang sangat-sangat nasionalis ya teman-teman, nggak ada internasionalnya. Dan saya nekat mendaftar di IUP waktu itu di internasional.
waktu itu tesnya ada wawancaranya, ada LGD-nya, TPA-nya model bahasa Inggris. Saya benar-benar nggak tahu gitu, tapi saya yakin saya bisa percaya diri kalau saya bisa gitu teman-teman. Sampai akhirnya saya melewati lika-liku banyak sekali perjuangan di perkuliahan. Saya yakin Mas Fatan dan teman-teman Widya Edu juga pasti merasakan gimana struggle-nya kuliah gitu. Sampai akhirnya dari kegagalan itu saya belajar. Kalau saya punya tujuan, saya yakin kalau saya bisa. Saya membuat life journey saya sendiri kira-kira kedepannya mau seperti apa. Saya bisa lulus dalam waktu 3 tahun 1 bulan aja teman-teman. Itu bukan waktu yang gampang, bukan tiba-tiba langsung instan terjadi gitu. Tapi itu dimulai dari awal. Jadi teman-teman harus dari awal membuat life journey teman-teman masing-masing. Memang life journey saya sih masih panjang ya teman-teman, apalagi kalau habis lulus kuliah tuh pasti lebih berat lagi gitu. Tapi saya yakin pengalaman saya yang sebelumnya itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua di sini, apalagi yang yang lagi di tahap bingung banget nih UTBK gimana, udah H-7 juga kan ya teman-teman. Nah, dan saya yakin kalau misalnya teman-teman belajar dari orang yang pernah mengalami kegagalan, teman-teman nggak akan pernah merasakan kegagalan tersebut karena teman-teman udah tahu nih celah-celahnya seperti apa gitu. Nah, sekarang saya pengen lebih tahu nih ke teman-teman, jurusan apa sih yang sebenarnya teman-teman pengen gitu. Bisa coba ditulis di kolom chatnya, mungkin teman-teman pengen jurusan apa aja. Ada yang masuk akuntansi, FK, hukum, psikologi. Oh, banyak banget ya teman-teman. Ini kayaknya macam-macam nih, mau jurusannya beragam nih. Nah, tapi teman-teman, sebentar. Nah, karena teman-teman udah punya nih pemetaan kira-kira mau masuk jurusan apa, di sini saya pengen banget nih bantu teman-teman untuk membuat personal future plan. Jadi bukan cuma gimana sih UTBK, gimana sih cara masuk universitas, tapi juga mempersiapkan untuk kedepannya teman-teman. Gimana sih caranya gitu. Nah, sekarang ibaratnya kita misalnya ke sebuah tempat yang asing. Kita nggak tahu tempat itu, belum pernah datang ke situ. Kalau kita pergi tanpa peta, pasti apa tuh rasanya? Bisa nyasar, bisa nggak yakin, bisa kena kejahatan. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman punya roadmap, teman-teman tahu destination teman-teman tuh mau seperti apa, teman-teman pasti bisa akan lebih baik gitu. Di sini makanya penting banget kenapa teman-teman harus punya plan, dan kenapa tadi judul saya di awal, teman-teman harus punya roadmap gitu. Jadi ini seperti bahasanya tuh seperti jembatan keledai buat teman-teman mencapai kesuksesan gitu. Nah, ini bisa diibaratin kalau teman-teman sekarang kan di SMA, udah lulus SMA kan merupakan hal yang baru ya, yang misalnya belum pernah, nggak tahu sih kuliah tuh kayak gimana, baru mencoba untuk UTBK baru sekali. Nah, ini di sini bisa dijadikan panduan buat teman-teman gimana sih untuk menata kehidupan setelah graduating from high school gitu teman-teman. Nah, gimana sih Kak caranya membuat roadmap untuk diri saya sendiri gitu? Yang pertama yaitu decide your specific goals. Gitu. Goals-nya itu bukan cuma misalnya masuk universitas apa, tapi goals-nya itu harus se-spesifik mungkin. Jadi goals-nya sekarang itu sekarang maunya apa, terus juga goals 3 bulan lagi itu mau masuk apa, mau masuk mana, terus juga pencapaian 1 tahun setelah itu mau ngapain, kemudian juga 5 tahun dan juga 10 tahun. Jadi goals yang dibuat itu harus spesifik mungkin teman-teman. Kenapa sih harus spesifik? Karena ketika teman-teman nanti demotivasi, misalnya motivasinya jadi kurang, teman-teman tahu kalau teman-teman punya tujuan dan teman-teman yakin buat mencapai kesuksesan tersebut gitu. Nah, yang kedua selain itu adalah self discovery, yaitu mencari lebih memahami diri sendiri. Kenapa sih memahami diri sendiri itu penting gitu? Jadi kata kuncinya adalah mencari jati diri. Di sini teman-teman sebenarnya simple aja, bisa menanyakan 3 hal dengan menanyakan what,
apa sih motivasiku masuk Universitas X misalnya? Apa sih hobiku, apa sih kesukaanku, apa sih kekuatanku, apa sih kelemahanku, apa sih jurusan yang cocok buat aku gitu. Nah, kalau teman-teman udah tahu buatnya apa, itu pasti teman-teman bisa ada arahan atau ada pandangan kira-kira mau jadi apa ke depannya. Kalau teman-teman basicnya buat aja nggak tahu, teman-teman di sini pernah nggak dengar kalau misalnya ada yang salah jurusan? Nah itu sebenarnya kalau kita tarik garis itu simple teman-teman, karena mereka belum tahu dasar, mereka nggak self discovery diri mereka sendiri gitu. Makanya di sini penting banget teman-teman untuk memahami diri sendiri. Nah yang kedua adalah who. Sebenarnya siapa sih diri saya? Siapa sih role model saya? Di sini teman-teman harus tahu teman-teman tuh seperti apa gitu. Jadi mengenali diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah how. Teman-teman bisa riset nih. Risetnya tuh be aktif untuk mencari cara gimana sih cara biar lolos di Universitas X, misalnya tadi di UGM atau di Unpad atau di UI. Teman-teman banyak tanya dan saya yakin teman-teman yang ikut webinar Widya Edu ini pasti sudah mengimplementasi how, karena kalau misalnya di-compare sama saya waktu SMA tuh beda sama teman-teman. Saya nggak tahu role model saya siapa, saya nggak pernah ikut webinar, jadi teman-teman bisa bersyukur banget ada Widya Edu ini. Jadi teman-teman bisa lebih membuka wawasan, bisa saya tanya ke kakak-kakak yang udah kuliah, jadi teman-teman bisa lebih one step ahead dibanding yang lain gitu. Nah terus sekarang karena udah mau UTBK nih teman-teman, saya pengen tahu nih, coba disebutin satu kata yang menggambarkan perasaan teman-teman ketika dengar UTBK. Ini biasanya perasaan sedih, perasaan kurang percaya diri, insecure. Coba dong boleh ditulisin di kolom chatnya, di Zoom group chatnya, kira-kira perasaannya gimana? Wah ada yang panik, ada yang scared, cemas, insecure, deg-degan, takut. Kemudian ada yang yakin juga gitu. Banyak banget ya teman-teman, dan itu kalau misalnya saya flashback tahun lalu gitu, tahun 2015 waktu saya lulus SMA, itu juga perasaan yang saya rasain. Bingung mau milih jurusan apa. Terus juga soal tryout itu udah kayak makanan sehari-hari. Saya makan soal tryout kayak udah setiap hari, dia udah sampai obesitas mungkin kalau misalnya diibaratin gitu. Nah, terus juga semakin deket semakin kurang percaya diri. Kenapa? Karena kita jadi merasa banyak materi-materi yang kita belum pelajarin, padahal sebenarnya kita tuh kuasain gitu teman-teman. Dan yang terakhir, teman-teman ngerasa takut, khawatir, takut gagal gitu. Padahal sebenarnya perasaan-perasaan negatif itu wajar teman-teman. Kalau misalnya kita nggak pernah ngerasa emosi yang negatif, justru itu aneh gitu. Kalau teman-teman ngerasain emosi negatif, justru itu tuh malah membuat teman-teman semakin kuat gitu. Saya yakin teman-teman di sini pasti udah mempersiapkan UTBK, tapi ada satu hal tadi yang belum dipersiapkan, yaitu mental teman-teman. Saya yakin kalau teman-teman percaya diri, yakin pasti bisa lolos ke universitas yang diinginkan gitu. Nah, caranya gimana sih gitu? Dengan caranya ada forces mental toughness gitu teman-teman. Jadi ada 4C yang harus atau wajib teman-teman pakai buat diri teman-teman sendiri gitu. Apa sih 4C itu? Yang pertama yaitu kontrol. Jadi teman-teman harus sadar bahwa emosi dan tujuan hidup itu kita sendiri yang atur. Tadi misalnya yang rasa sedih, yang rasa deg-degan, itu tuh sebenarnya bisa teman-teman atur gitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman tadi buat tujuan hidup, teman-teman bisa mengontrol kedua hal itu. Kenapa sih itu penting? Karena kalau teman-teman nggak bisa mengontrol diri, pasti deh, walaupun persiapannya udah kuat, tapi nggak ada rasa percaya diri, pasti teman-teman bisa down gitu. Nah yang kedua apa sih gitu? Yang kedua yaitu komitmen. Teman-teman harus komit dengan tujuan itu. Dan jangan lupa buat konsisten dalam mencapai tujuan tersebut. Nah yang ketiga, teman-teman harus selain tadi kontrol dan komitmen, teman-teman juga harus challenge diri teman-teman. Kayak tadi misalnya saya udah punya universitas sebelumnya yang saya gap year 1 tahun, tapi saya nggak mau cuma
Seperti itu aja. Jadi saya harus mengalahkan personal best dari diri saya. Jadi saya challenge diri saya se-challenge mungkin gitu. Kalau misalnya saya menaruh mimpi itu setinggi mungkin. Jadi kalau misalnya saya jatuhnya tuh di antara langit-langit bintang-bintang gitu teman-teman. Nah, cara satu kata kuncinya apa sih? Jangan pernah takut gagal sebelum mencoba. Karena kita nggak akan tahu apa yang terjadi ke depannya. Jadi setiap ada kesempatan, teman-teman harus coba. Itu yang saya selalu coba ke diri saya. Kalau ada kesempatan, saya coba dulu. Sebentar hasilnya apa, ya itu ke depannya. Yang penting saya udah pernah coba dan itu jadi sebuah pelajaran. Nah, yang keempat itu adalah confidence. Nah, teman-teman harus percaya kalau misalnya teman-teman itu mampu. Teman-teman harus yakin kalau teman-teman bisa masuk Universitas X, masuk UGM gitu. Dan jangan ragu sama diri teman-teman sendiri. Nggak usah membandingkan dengan yang lain gitu. Karena teman-teman punya kelebihannya masing-masing gitu. Jadi harus percaya diri dan harus yakin sama diri sendiri. Karena teman-teman percaya nggak percaya, tapi ini ada suatu quote, kalau misalnya you are what you think and what you think you are. Jadi apa yang teman-teman pikirkan itu menggambarkan teman-teman sendiri gitu. Jadi teman-teman harus mengarahkan pemikiran yang positif. Kalau tadi ada perasaan insecure, takut, nervous, itu harus teman-teman kontrol gitu. Dan teman-teman harus men-challenge diri teman-teman untuk mencapai sebuah kesuksesan. Nah ini saya percaya quote ini, we may not control the outcome, but we can control the process. Nah teman-teman, kita nggak pernah tahu gimana sih hasil kedepannya. Yang kita tahu sekarang adalah prosesnya. Teman-teman bisa mengontrol prosesnya, dan saya yakin kalau misalnya teman-teman udah bekerja keras, teman-teman udah mempersiapkan UTBK dari lama, teman-teman punya 4C tadi, teman-teman pasti bisa sukses dan berhasil untuk sukses di UTBK. Dan yang terakhir, jangan pernah takut gagal untuk mencoba, karena apabila teman-teman gagal itu merupakan satu hal yang baik, dan teman-teman yakin kalau itu adalah keberhasilan yang tertunda gitu. Saya yakin banget, dan saya ada di sini hari ini karena saya juga pengen teman-teman kalau misalnya pernah gagal dari misalnya SNMPTN, jangan pernah takut untuk gagal lagi gitu. Teman-teman just be the best version of yourself, karena kalau teman-teman percaya diri dan punya 4C tadi, teman-teman pasti bisa untuk selalu sukses.